Baik, kita ketemu lagi ya dalam pembahasan teologis seperti biasa, dan hari ini kita akan membahas satu topik yaitu Alkitab ya, atau kitab suci di dalam tradisi Reform. Oke, ya ini adalah warisan penting ya dari reformasi, baik dari Luther maupun juga dari Calvin, yaitu sola scriptura, ya, yaitu hanya Alkitab atau hanya kitab suci. Nah, tradisi reform itu menempatkan keyakinan dan praktek ya mengenai Alkitab itu sebagai kitab suci kudus dan menempatkan ini pada posisi yang sentral ya. Jadi kita bisa mengatakan bahwa reformasi atau teologi reform itu sendiri mencoba untuk kembali ya di dalam semua aspeknya, baik di dalam iman maupun di dalam praktek itu kembali kepada kitab suci. Jadi kitab suci itu menjadi sentralnya, menjadi pusat, menjadi sumber dari tradisi teologi reform sendiri. Nah, dalam prinsip di dalam sola scriptura itu ya ditekankan bahwa kitab suci itu jelas ya atau clear ya. Nah, kitab suci yang jelas ini itu menafsirkan dirinya sendiri ya. Artinya apa? Artinya itu kitab yang memiliki banyak sekali buku ditulis selama kurang lebih 1500 tahun ya, dan ditulis oleh kurang lebih 40 orang dan terdiri dari 66 buku. Nah, kitab-kitab ini saling terkait satu dengan lain. Ada banyak sekali cross references ya dari satu kitab dengan kitab lain. Kitab-kitab yang lain membuktikan kitab-kitab yang lain ya. Jadi kitab ini meskipun terdiri dari 66 kitab, sebenarnya kitab-kitab ini menjadi satu ya, sehingga bisa menjadi prinsip untuk menafsirkan dirinya sendiri. Nah, kemudian kitab ini sendiri itu adalah kitab yang mengotentifikasi dirinya. Jadi dia memberikan bukti bahwa dirinya adalah kitab yang berotoritas. Jadi tradisi reform itu tidak percaya bahwa Alkitab itu dibentuk oleh gereja atau dibuat oleh gereja, tetapi Alkitab itu sendiri yang menunjukkan siapa dirinya, Alkitab itu sendiri yang membuktikan otoritasnya bahwa dia adalah kitab suci. Dan yang terakhir itu Roh Kudus memberikan kesaksian internal gitu ya. Jadi Roh Kudus itu memberikan kesaksian di dalam hati orang percaya dan menyatakan bahwa kitab suci itu sendiri adalah firman Allah ya. Nah, tulisan ini sebenarnya diambil dari satu chapter ya dari uh, Cambridge Companion ya, to Reform Theology, ditulis oleh Todd Billings ya. Nah, tulisan ini bertujuan untuk menguraikan ya bentuk teologis keseluruhan dari doktrin kitab suci reform klasik ya, dan kemudian menyoroti komitmen-komitmen Katolik atau universal yang dibagikannya dengan teologi pra-modern ya di masa-masa eh, waktu reform klasik itu sendiri dibangun, serta meninjau tantangan dan era modern dan postmodern ya. Oke, kita akan bahas bersama-sama. Yang pertama itu adalah Scripture as a locus of doctrine ya. Jadi kitab suci itu adalah lokus ya atau tempat atau lokasi daripada doktrin-doktrin itu sendiri. Jadi teologi itu di dalam tradisi reform itu berasal dari kitab suci. Jadi teologi itu adalah sesuatu yang dibangun atau kitab suci yang mengekspresikan dirinya, ya. Nah, teologi reform klasik itu adalah teologi yang pertama-tama dan terutama itu berasal dari kitab suci. Ya, jadi para reformator ini sebenarnya bukan membuat-buat, tetapi sebenarnya mereka menemukan kebenaran dalam kitab suci. Nah, bagi para reformator dan teolog ortodoks reform ya, atau reform ortodoksi, nah isi material teologi itu diturunkan dari eksegesis Alkitabnya. Jadi bukan dari deduksi satu doktrin dari doktrin lainnya. Jadi bukan oh ini dari satu doktrin maka doktrinnya harus memiliki satu implikasi atau eh, konsekuensi logis daripada doktrin A adalah doktrin B. Bukan. Jadi setiap
setiap materi doktrin atau setiap satu konsep teologi itu tidak dilahirkan dari deduksi dengan doktrin yang lain, tetapi lahir dari Alkitab gitu. Ya. Nah, makanya disebut sebagai juga bukan sistem deduktif ya. Jadi tradisi reform itu eh, menghasilkan teologinya itu dari penggalian kitab suci ya, atau kembali kepada kitab suci dan kemudian menemukan kebenaran dalam kitab suci dan memformulasikan atau mensistematiskannya di dalam doktrin-doktrin teologi. Nah, jadi teologi reform itu tidak dimulai dari sebuah ide abstrak ya, misalnya kedaulatan Allah ya yang terkenal di dalam tradisi reform atau predestinasi ya. Jadi bukan mulai dari ide ini kemudian membangun sebuah sistem ya, bukan begitu pendekatannya ya. Melainkan setiap pokok atau lokus doktrin itu didasarkan pada eksegesis kitab suci. Jadi em, bukan konsep yang A menghasilkan konsep yang B ya, juga bukan satu tema yang kemudian dibangun dari teks kitab suci, bukan. Jadi kita bukan eh, membuktikan membuktikan dari kitab suci, tapi sebenarnya kita memulainya dari eksegesis kitab suci. Nah, meskipun tradisi ya tradisi dari gereja di masa lalu, bapak-bapak gereja atau abad pertengahan, filsafat ya dan pembedaan analitis itu punya tempatnya ya. Jadi tradisi itu sebenarnya tidak dibuang ya. Tradisi itu adalah konteks ya, atau sejarah penafsiran. Nah, filsafat juga eh, terlibat di dalam menajamkan pemikiran, baik itu secara materi maupun secara metodologi ya, dan pembedaan analitis ya, metodologi-metodologinya. Nah, semua itu ada tempatnya, tapi semua itu berfungsi sebagai pelayan bagi penafsiran kitab suci. Jadi kita tidak menjadikan kitab suci, tradisi itu sebagai sumber kebenaran, tidak menjadikan filsafat itu sumber kebenaran, tetapi sebagai pelayan untuk penafsiran kitab suci, karena tujuannya sendiri adalah kitab suci. Nah, kenapa kemudian filsafat yang bukan yang bukan wahyu khusus bisa melayani dalam penafsiran kitab suci? Karena filsafat itu juga mengandung wahyu umum ya, yaitu kebenaran umum yang bisa diakses oleh semua orang, tapi kebenaran yang sama itu adalah kebenaran yang berasal dari Allah ya. Jadi bisa menjadi sebuah um, metodologi ya atau konten yang membukakan beberapa hal yang membuat sistem teologi itu bisa dibangun atau kemudian menajamkan sistem penafsiran. Nah, eh, ini adalah perbandingan dengan tradisi tradisi teologi yang lain ya di dalam masa tradisi reform klasik ya. Pertama dengan Katolik Roma. Ya. Nah, teologi reform ini awalnya ya setuju ya dengan Katolik Roma mengenai inspirasi ilahi kitab suci ya, yang membuatnya sepenuhnya dapat diandalkan sebagai sumber doktrin Kristen. Jadi, dalam hal konsep inspirasi bahwa kitab suci itu diinspirasikan oleh Roh Kudus, kita sejalan dengan Katolik Roma. Namun, tradisi reform untuk kelompok reform ini bersikeras pada otoritas final kitab suci, ya. Jadi, otoritas tertinggi adalah kitab suci. Ya, berbeda dengan pandangan Katolik Roma, ya, karena gereja itu memiliki otoritas yang sama, ya, dengan kitab suci, ya. Jadi, gereja itu eh, kita percaya dapat berbuat salah. Ya. Sementara dalam Katolik Roma itu ada tradisi ataupun doktrin-doktrin sendiri yang menegaskan tentang tradisi yang nilainya itu sama dengan kitab suci. Ya, jadi itu perbedaannya. Nah, kemudian dengan Anabaptis, ya, Anabaptis ini kelompok dari Radical Reformation ya, atau reformasi radikal. Nah, kaum reform setuju dengan perlunya menemukan kembali kitab suci dalam bahasa sehari-hari ya. Karena ini adalah penekanan daripada kelompok Anabaptis dan ini adalah sesuatu yang baik ya, karena itu kita sepaham dengan Anabaptis sehingga kita juga menerjemahkan Alkitab ke dalam berbagai bahasa ya dan mendorong pembacaan oleh kaum awam
Namun berbeda dengan tradisi Radical Reformation, ya, gerakan reform awalnya memberikan tempat sekunder, ya, namun penting bagi kredo-kredo ekonomis awal dan mempelajari teologi patristik serta abad pertengahan. Ya. Jadi eh, eh, Radical Reformation ini itu cenderung pendekatannya itu eh, Biblicism, ya. Jadi hanya kitab suci saja, sementara kita dari tradisi reform itu sebenarnya eh, meskipun hanya kitab suci sebagai sumber, tetapi kita itu memberikan ruang bagi credo, ya, bagi pengakuan iman, ya, dan kemudian bapak-bapak gereja, ya, mereka itu sebagai guidance dan sebagai contoh penafsiran yang benar, gitu. Karena mereka adalah bagian daripada sejarah gereja, karena gereja ini pada dasarnya adalah satu, dan ini adalah bagian daripada sejarah penafsiran, dan bagaimana gereja bergumul dengan kitab suci. Ya. Sehingga kita tidak membuang tradisi, tetapi kita berjalan dan menjadikan itu sebagai uh, sejarah penafsiran. Nah, ini dengan lutheran kita sebenarnya sama, ya, di dalam hampir semua hal, ya, untuk doktrin kitab suci, ya. Jadi ini adalah kerabat terdekat kita. Jadi Reform dan Lutheran itu berbagi keyakinan tentang asal-usul kitab suci, lalu peran credo yang sifatnya subordinat, lalu cara Allah bertindak melalui pemberitaan, preaching itu juga sama, sakramen sama, meskipun di dalam konsep kehadiran Kristus yang berbeda, ya. Dan Heidelberg Catechism ini juga mengekspresikan kesamaan kedua tradisi ini, ya. Jadi Heidelberg Catechism itu dibuat di Heidelberg, ya, ketika eh, Universitas Heidelberg itu sebenarnya ada kelompok Ignacio Lutheran dan juga eh, kelompok Reform, ya. Dan ini Heidelberg Catechism ini memiliki mungkin posisi campuran lah, ya, dalam beberapa hal, dan eh, dalam posisinya kita sebenarnya sama. Nah, eh, natur daripada kitab suci sebagai firman Allah. Di dalam konfesi atau pengakuan iman Prancis, ya, 1559, ya, French Confession of Faith, di sini dinyatakan bahwa kami percaya bahwa firman yang terkandung dalam kitab-kitab ini berasal dari Allah. Ya. Jadi firman yang terkandung pada kitab-kitab yang ada dalam Alkitab itu berasal dari Allah dan menerima otoritasnya dari Allah sendiri dan bukan dari manusia. Ya. Jadi bagi tradisi Reform klasik, ya, kitab suci itu bukan buku milik gereja. Ini berbeda banget dengan Katolik Roma, ya. Jadi dalam arti gereja yang mengotorisasi atau memilikinya. Jadi ini bukan buku milik gereja atau bukan gereja yang mengotorisasi atau memilikinya, bukan gereja yang eh, mengkanon dalam pengertian bahwa oke, gereja yang memilih kitab mana yang kemudian masuk ke dalam eh, kanon, bukan, ya. Sebaliknya justru. Jadi kitab suci itu adalah firman dan sapaan Allah yang membawa otoritas Allah sendiri, ya, melalui Roh Kudus, ya, melalui kesaksian Roh. Otoritas ini bukanlah otoritas kosong atau memaksa, melainkan otoritas Kristus yang telah bangkit. Firman dari Allah, ya, firman dari Allah Bapa yang berbicara melalui Roh Kudus. Jadi dalam hal ini tradisi Reform itu percaya bahwa kitab-kitab yang masuk di dalam kanon itu bukan kitab-kitab yang eh, mendapatkan otoritasnya dari gereja, tetapi kitab-kitab itu adalah kitab-kitab yang berotoritas pada dirinya sendiri, dan gereja itu mengumpulkan kitab yang sebenarnya sudah berotoritas pada dirinya sendiri, ya. Jadi gereja itu gereja itu adalah ciptaan daripada Alkitab, ya. Berbeda kalau kalau Katolik Roma itu percaya bahwa Alkitab itu adalah produk daripada gereja, justru tradisi reform mengatakan bahwa gereja itu adalah produk daripada firman Tuhan, ya. Jadi bukan sebaliknya. Jadi ini dalam hal ini bertolak belakang, ya. Nah, jadi gerejalah yang kehidupannya bergantung pada firman Allah.
bukan gereja yang menentukan mana yang firman Allah, bukan. Jadi tradisi ini berbeda ya, dan ini salah satu warisan penting daripada reformasi. Nah, kemudian firman yang terkandung dalam kitab-kitab yang ini berasal dari Allah ya, yang dinyatakan oleh pengakuan iman Perancis ini, itu bukan berarti bahwa agensi manusia dalam penulisan itu ditiadakan ya. Jadi kita punya punya pandangan mengenai inspirasi itu, eh, meskipun Alkitab ini berasal dari Allah, bukan berarti tidak ada aspek manusiawinya ya. Jadi kalimat firman yang terkandung dalam kitab ini berasal dari Allah, ya, itu sebagai sumber iya Allah, tetapi di dalam praktek penulisannya sebenarnya ada aspek agensi manusia. Jadi Calvin itu menjelaskannya begini ya. Jadi mengalir kepada kita dari mulut Allah sendiri melalui pelayanan manusia. Jadi penulis-penulis kitab suci ini penulis-penulis adalah manusia ya. Jadi kita tidak punya Alkitab yang turun dari langit. Kita tidak punya kitab yang sudah jadi ya. Yang kitab kita itu bukan kitab yang eh, maksudnya tidak ada aspek manusiawinya ya. Alkitab kita itu punya aspek manusiawinya. Jadi Allah adalah penulis kitab suci, tetapi dalam praktek penulisannya, dalam inspirasi itu, dia menginspirasikannya kepada manusia atau penulis kitab suci, ya, sehingga dikatakan bahwa Allah adalah penulis kitab suci, tapi melalui sarana ciptaan atau manusia. Nah, Calvin menggunakan analogi dikte, ya, didikte, tapi dikte di sini bukan berarti tidak ada aspek manusiawi atau kemudian ditulis tanpa eh, pergumulan manusianya, bukan, ya. Jadi analogi dikte, tetapi dengan cara yang tetap menegaskan bahwa para penulis itu membawa gaya dan persepsi manusia mereka sendiri ke dalam tulisan mereka. Jadi tulisan Paulus itu menunjukkan gayanya Paulus, ya. Tulisannya Lukas menunjukkan gayanya Lukas. Eh, Injil Yohanes itu menggambarkan Kristus, tetapi juga ada aspek kemanusiaannya Yohanes, ya. Demikian juga kitab-kitab yang lain. Kitab-kitab yang ditulis oleh orang yang memiliki bahasa Ibrani yang baik, maka dia akan menulis dengan bahasa Ibrani yang sangat baik. Mereka yang memiliki kemampuan bahasa Ibrani yang kurang atau tidak excellent, maka akan kelihatan dalam gaya bahasanya gitu. Jadi bukan berarti ketika dikatakan bahwa ini berasal dari Allah tidak ada aspek manusiawinya, karena faktanya memang jelas ada aspek-aspek tersebut ya. Tetapi bukan berarti karena manusia yang nulis maka jadi salah, karena sebenarnya penulis utamanya adalah Allah itu sendiri. Nah, kemudian ini adalah satu prinsip yang lain ya mengenai teologi di dalam eh, tradisi reform, yaitu akomodasi ilahi. Nah, untuk menjelaskan bagaimana bahasa ciptaan dapat mengkomunikasikan firman Allah, terutama dalam deskripsi antropomorfik, ya. Misalnya tangan atau lengan Allah, mata Tuhan, menjelajah seluruh bumi, kemudian Allah menyesal, dan sebagainya, ya. Jadi konsep-konsep misalnya Allah menyesal, Allah bertobat, dan sebagainya, ini sebenarnya biasanya ada dalam narasi, ya. Berbeda biasanya di dalam bentuk-bentuk yang risalah, begitu. Nah, ini adalah bahasa-bahasa antropomorfistik ya, bahasa yang dimanusiakan ya, bahasa yang diakomodasi untuk bahasa manusia. Jadi tradisi reform itu menggunakan doktrin akomodasi. Allah mengakomodasikan dirinya pada kapasitas manusia yang terbatas. Jadi manusia itu adalah makhluk yang terbatas, sementara Allah yang menyatakan firman-Nya itu Allah yang tak terbatas. Sehingga Allah mewahyukan dirinya di dalam bahasa manusia ya, yang kita sebut sebagai akomodatif. Diakomodasikan atau disesuaikan dengan kapasitas manusia untuk menampung atau menerima wahyu tersebut. Nah, Calvin mengatakan bahwa sebab siapapun yang memiliki sedikit kecerdasan
tidak memahami bahwa Allah dalam ukuran tertentu bisa berbicara cadel gitu ya. Kenapa? Ini contohnya dia itu adalah seperti yang biasa dilakukan perawat pada bayi gitu. Jadi ngomongnya itu ngomong yang disesuaikan ya. Anak-anak yang nggak bisa ngomong lengkap ya, eh, makan, maem dan sebagainya misalnya gitu ya. Jadi karena anak-anak itu tidak memiliki kapasitas bahasa seperti orang dewasa, sehingga pelafalan kata-katanya itu kata-kata yang tidak tepat gitu sesuai dengan struktur bahasa. Nah, dalam contohnya ini itu adalah kayak perawat atau orang yang menjaga anak atau orang yang membantu bayi itu ngomong dalam bahasa bayi. Nah, Allah itu berbicara atau mewahyukan kitab suci itu dalam bahasa bayi ya, dalam kurang lebih konsepnya seperti itu. Nah, dengan demikian, bentuk-bentuk pembicaraan seperti itu tidak begitu banyak mengungkapkan dengan jelas seperti apa Allah itu, ya, melainkan mengakomodasikan pengetahuan tentang Dia pada kapasitas kita yang sedikit. Ya. Untuk melakukan ini, dia harus turun jauh di bawah keluhurannya atau di bawah kapasitasnya dia. Jadi ketika Allah mewahyukan dirinya, atau Allah itu menjelaskan kepada kita tentang siapa dirinya, maka Allah itu mengakomodasikannya sangat jauh ya untuk kita itu bisa paham siapa dia. Nah, konsep akomodasi ini menegaskan bahwa meskipun Allah itu bisa dikenal knowable, Allah itu tetap tidak dapat dipahami sepenuhnya atau incomprehensible ya. Knowable yet incomprehensible. Jadi, wahyu yang diberikan oleh Allah di dalam kitab suci itu adalah wahyu yang cukup untuk mengenal Dia dan membuat kita hidup bagi Dia dan juga untuk keselamatan kita. Ya, jadi kita bisa mengenal Dia secara cukup, tetapi tidak comprehensible. Kita tidak bisa mengenal Dia sepenuhnya, ya, karena yang Dia sampaikan itu pun juga akomodatif. Ya, satu bahasa yang disesuaikan dengan kita dalam supaya kita bisa memahami dia. Nah, kemudian ada satu konsep lagi ya yang dilahirkan oleh eh, reform skolastik ya dari Franciscus Junius. Jadi teologi itu sendiri itu memiliki dua tipe ya, yaitu archetypal dan ektipe ya. Nah, archetype atau uh, archetypal theology ya yang ini yang pertama, archetypal theology ini adalah pengetahuan tentang Allah itu sendiri. Ini adalah the perfect theology atau the complete theology ya, yaitu Allah mengenal dirinya sendiri. Jadi Allah itu punya teologi, yaitu pengenalan Allah akan dirinya, dan pengenalan Allah ini adalah pengenalan yang arche atau sumber, atau ini yang hakiki, ini yang pusat, ini yang utama, ya. Nah, kemudian ada eh, teologi yang kita sebut sebagai ektipe, ya. Ektipe itu adalah teologi akomodatif tadi. Nah, ektipe ini sendiri itu bisa dibagi menjadi tiga bagian, ya. Yaitu pertama itu adalah pengetahuan Kristus ketika dia berinkarnasi. Jadi ini adalah eh, ektipe yang tingkat yang paling tinggi ya, yaitu pengetahuan manusia Yesus tentang Allah ya di dalam inkarnasinya ya. Ketika dia itu berinkarnasi dan dia memiliki hypostatic union ya, yaitu kesatuan eh, pribadi ya. Jadi dia memiliki dua natur dan satu pribadi. Nah, ada kesatuan ya di dalam pribadinya ini. Nah, pengetahuan Kristus tentang Allah itu adalah pengetahuan ektipe. Inilah teologi ektipe yang paling puncak, ya, yang paling tinggi. Yang kedua adalah ektipe dua atau visi beatific kita sebutnya. Nah, apa visi beatific ini? Ini adalah pengetahuan yang diberikan kepada orang-orang percaya ketika orang-orang tebusan ya, ketika mereka itu berjumpa dengan Allah. Nah, ketika berjumpa dengan Allah di dalam surga nanti,
manusia itu melihat Allah, ya. Nah, ini adalah pengetahuan atau teologi eh, ektipel juga yang level yang kedua, ya, yaitu satu pengetahuan teologi yang tidak lagi diwahyukan, ya, tetapi sudah lebih meskipun masih akomodatif, ya. Lalu yang ketiga ini adalah teologinya kita sekarang, itu pengetahuan atau teologi melalui wahyu di dalam kitab suci, atau teologi yang kita terima dari atau teologi yang kita bangun dari eksegese kitab suci yang diwahyukan oleh Allah. Nah, kita berada di pada level ini, ya. Ini adalah eh ektipe yang ketiga dari tiga ektipe teologi. Nah, natur kitab suci yang lain itu, ya, di awal saya sudah jelaskan itu mengenai kejelasan, ya, kitab suci. Jadi Alkitab itu jelas. Nah, konteks jelas di sini, ya, konteks jelas di sini bukan berarti itu gampang. Bukan berarti ketika kita sebut Alkitab itu jelas, clear, bukan berarti Alkitab itu gampang, bukan. Atau mudah dipahami di semua bagiannya. Tidak, ya. Alkitab itu berbeda-beda level pemahamannya. Ada bagian-bagian yang cukup sulit, ada beberapa bagian yang memang cukup lebih mudah dipahami, ya. Nah, sebaliknya yang disebut dengan jelas itu artinya dia adalah sufficiently clear, ya, cukup jelas untuk mengkomunikasikan pengetahuan esensial tentang Allah yang diperlukan untuk keselamatan. Nah, jadi yang kita sebut sebagai kejelasan ini adalah sebenarnya kitab suci itu cukup jelas untuk menyatakan keselamatan di dalam Kristus, ya. Jadi eh, konsep keselamatan atau siapa Allah atau Kristus itu adalah Allah itu sesuatu yang sebenarnya cukup udah sangat jelas, ya. Sufficiently clear di dalam kitab suci dan ada hal yang jelas dan dikomunikasikan supaya kita memahaminya, gitu. Nah, ini adalah formulasi konsepnya, ya, dari Westminster Confession. Jadi, tidak semua hal dalam kitab suci itu sama jelasnya, namun hal-hal yang perlu diketahui, dipercayai, dan ditaati untuk keselamatan dipaparkan dengan jelas. Sehingga orang yang terpelajar maupun tidak terpelajar dapat mencapai pemahaman yang memadai tentangnya. Ya, jadi sebenarnya kalau kita baca Alkitab itu, eh, meskipun bukan orang terpelajar, ya, membaca bagian itu kita akan menemukan bagian-bagian yang cukup sulit, tetapi ketika kita membacanya atau selesai membacanya, sebenarnya kita memiliki satu konsep yang jelas tentang keselamatan di dalam Kristus, ya. Jadi itu bukan sesuatu yang eh, tertutup begitu, ya. Nah, teologi reform ini memberikan eh, ini, ya, memberikan tempat sentral, ya, pada wahyu khusus. Jadi ini adalah sumber daripada pewahyuan, ya, yaitu creation dan scripture. Karena kita percaya bahwa Allah itu menyatakan dirinya bukan saja secara di dalam kitab suci, tetapi juga di dalam alam, ya. Karena alam ini adalah ciptaan Allah dan dan Allah itu mengekspresikan atau mengkomunikasikan atribut-atributnya di dalam ciptaan, sehingga ciptaan ini sendiri itu mengkomunikasikan atau menjadi satu wahyu Allah sendiri kepada kita, ya. Jadi sumber wahyu itu sendiri adalah ada dua, ada ciptaan dan juga ada kitab suci. Nah, eh, tempat yang paling sentral bagi kita itu adalah special revelation, ya, atau kita sebut sebagai wahyu yang khusus. Wahyu yang khusus di dalam Kristus, ya, dikenal melalui firman yang tertulis, ya, yaitu Alkitab kita. Namun, mereka tidak menolak, ya, teologi reform tidak menolak gagasan tentang pengetahuan alamiah, natural knowledge tentang Allah yang meskipun tidak sempurna dari alam. Jadi pengetahuan yang kita bisa dapatkan dari alam tentang Allah itu sebenarnya eh, banyak, ya. Jadi kita bisa melihat keindahan di dalam ciptaan, kita bisa melihat keteraturan
kita bisa melihat satu kompleksitas, kita melihat bahwa ciptaan ini tidak mungkin ada dengan sendiri dengan kompleksitas dan kemudian keilmuan yang begitu kompleks begitu ya dan teratur dan ada strukturnya, ada tatanan yang sangat rapi, itu mengkomunikasikan Allah ya. Nah, tetapi itu tidak cukup untuk keselamatan ya. Sehingga kita membutuhkan yang namanya special revelation. Nah, Calvin menegaskan bahwa pikiran manusia itu memiliki kesadaran akan keilahian, ya, awareness of divinity atau sense of divinity, ya, sensus divinitatis, secara naluriah dan hati nurani yang mencerminkan hukum internal Allah atau hukum moral Allah. Jadi, Calvin percaya bahwa manusia itu ketika diciptakan, itu diciptakan sebagai makhluk moral. Dan karena diciptakan sebagai makhluk moral, maka hati nurani manusia atau hati manusia itu diciptakan dengan satu pengetahuan moral untuk menjadi sumber moralitasnya. Ya. Tetapi tercemar karena dosa. Nah, teologi reform klasik tidak menganggap pengetahuan alamiah ini sebagai fondasi independen untuk teologi Kristen, ya. Jadi kita tidak mengakuinya sebagai fondasi independen meskipun membantu. Makanya kita menggunakan filsafat, metodologi-metodologi lain dan juga mempertimbangkan sains. Kenapa? Karena sains itu juga berasal dari Allah. Sains itu adalah pengetahuan Allah, ya. Jadi tidak mungkin bertentangan kitab suci sehingga kita memahami keduanya itu sebagai eh, pengetahuan yang koheren ya. Nah, pengetahuan alamiah ini tegaskan karena kitab suci sendiri itu menegaskannya, yaitu misalnya di Roma 1:20-21. Nah, penekanan secara soteriologisnya adalah bahwa semua orang tidak dapat berdalih ya. Artinya kenapa? Karena sebenarnya alam ini telah mengkomunikasikan tentang Allah secara umum, eh, artinya umum dan khusus itu artinya umum, umum itu begini. Umum itu artinya semua orang itu bisa akses, ya. Jadi sifat umumnya itu adalah accessibility. Nah, menjadi umum karena semua orang bisa akses. Nah, kita bisa akses dengan melakukan metodologi-metodologi saintifik ya, observasi dan pembelajaran-pembelajaran, penelitian-penelitian untuk bisa mendapatkan pengetahuan itu. Nah, berbeda dengan wahyu yang khusus, ya, wahyu yang khusus itu diberikan kepada uh, umat Allah, dan kalaupun bukan umat Allah membacanya, ya, belum tentu mereka percaya karena uh, firman Allah itu membutuhkan kesaksian daripada Roh Kudus atau uh, regenerasi yang membuat hati orang itu bisa menerima sebagai kitab suci, ya. Nah, sehingga disebut sebagai wahyu yang khusus dan memang memiliki uh, lokus daripada pewahyuan di antara umat Allah ya, melalui umat Allah kepada uh, Musa, Abraham dan seterusnya. Jadi berada di dalam satu komunitas umat Allah. Nah, jadi karena itu bersifatnya umum, semua orang itu akhirnya jadi tidak dapat berdalih bahwa Allah itu ada. Ya. Jadi dalam tradisi reform kita percaya bahwa wahyu umum itu merupakan juga sesuatu yang uh, satu alasan lah ya, yang menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang sebenarnya bisa mengatakan tidak mengenal Allah atau tidak tahu Allah itu ada, karena wahyu umum itu sendiri menyatakan siapa itu Allah ya, sehingga semua orang tidak dapat berdalih. Jadi itu adalah penekanan soteriologis daripada wahyu yang umum yang membuat tidak dapat berdalih itu sehingga mendorong manusia berdosa itu mencari Allah melalui kitab suci karena keselamatan itu dinyatakan Allah melalui wahyu yang khusus atau kitab suci. Nah, hanya melalui kacamata kitab suci seseorang dapat memiliki pandangan yang tepat tentang Allah sebagai pencipta, ya. Karena yang ada dalam wahyu umum ini itu eh, kabur ya. Jadi tidak sempurna dan tidak menyatakan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ya, lanjutannya ya, kecukupan kitab suci dan peran tradisi. Jadi
Apakah kitab suci itu cukup? Cukup. Apakah ada peran daripada tradisi? Ada, ya. Kita lihat pembahasannya. Nah, prinsip sola scriptura, ya, itu menjadi titik perselisihan antara tradisi reform atau reformasi, termasuk juga Lutheran, dengan teologi Katolik Roma. Ya, sola scriptura itu tidak berarti bahwa membaca kitab suci itu kita membaca kitab suci itu sendiri, ya, tanpa yang lain, tanpa komunitas, tanpa sejarah, ya, tanpa sejarah penafsiran gereja. Tidak. Jadi eh, sola scriptura itu bukan membuang tradisi. Ya. Otoritas final itu artinya sola scriptura itu artinya Alkitab adalah otoritas final. Artinya sola scriptura itu menegaskan bahwa kitab suci itu adalah otoritas final. Jadi kita tidak menjadikan tradisi sebagai sumber kebenaran karena otoritas finalnya ada pada kitab suci. Otoritas lain seperti pengakuan iman, ya, kredo, pelayanan gerejawi itu bersifat delegatif, ya, dan subordinat terhadap kitab suci. Jadi dia tidak sejajar, ya, di dalam hal otoritas. Pengakuan iman Basel misalnya menyatakan bahwa kesediaannya untuk tunduk pada penilaian kitab suci dan diubah jika terbukti tidak sesuai dengannya. Nah, ini contoh dari spirit tradisi reform itu sendiri, ya, misalnya pengakuan iman Basel, ya. Nah, pengakuan iman Basel yang pertama ini menyatakan bahwa jikalau ada pernyataan atau formulasi doktrin di dalam pengakuan iman ini salah dalam penilaian kitab suci, harus diubah. Jadi tradisi reform itu memiliki ratusan, ya, mungkin 127 pengakuan iman. Nah, pengakuan iman ini sendiri itu adalah pengakuan iman yang sifatnya subordinat. Pengakuan iman ini memberikan dirinya untuk dihakimi oleh kitab suci itu sendiri atau penafsiran kitab suci. Sehingga eh, dia tidak menjadi sumber kebenaran yang sejajar dengan kitab suci. Ya. Nah, soal scriptura itu sendiri artinya dia menafsirkan sendiri. Ya. Tadi kita sudah bahas di depan. Kitab suci itu dikatakan menafsirkan sendiri, ya, berarti aturan penafsiran kitab suci yang tidak dapat salah adalah kitab suci itu sendiri, ya. Pengakuan Imam Westminster itu merumuskannya. Nah, hakim tertinggi dalam semua kontroversi agama bukanlah dewan gereja atau individu, melainkan Roh Kudus yang berbicara dalam kitab suci. Jadi, karena kita percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Allah, maka kitab suci atau Alkitab itu sendirilah yang akan menghakimi semua bentuk perdebatan kontroversi yang ada di dalam iman. Nah, lalu bagaimana kita memahami lebih lanjut tentang tradisi? Kita menghormati sejarah penafsiran, ya. Tradisi gereja, credo ekumenis, dan bapak-bapak gereja itu kita hargai. Tetap dihargai sebagai otoritas teologis, ya, tapi bukan otoritas final. Mereka dihormati sebagai alat pilihan Allah yang memberikan penafsiran kitab suci yang setia. Jadi, bapak-bapak gereja dan pengakuan-pengakuan iman yang kita miliki, kita itu percaya bahwa itu adalah sebuah bagian kesinambungan kita dengan gereja awal dan juga merupakan sebuah contoh bagaimana memahami kitab suci. Ya, jadi dia bukanlah sumber yang sejajar dengan kitab suci, tapi dia adalah contoh penafsiran kitab suci. Gitu. Nah, kita mengikutinya karena dia mengikuti kitab suci. Kita menerimanya karena kita memahami kitab suci memiliki konsep atau kebenaran yang sama dengan apa yang diajarkan oleh kredo-kredo tersebut. Ya, jadi itu sebabnya kita tetap menempatkan Alkitab sebagai otoritas final. Ya. Lalu bagaimana kita tahu bahwa kitab suci itu adalah firman Allah? Jadi ini yang ketiga, ya. Setelah tadi pertama clear, ya. Kemudian dia mengidentifikasi dirinya sendiri atau menafsirkan dirinya sendiri. Kemudian bagaimana kita tahu bahwa itu adalah firman Allah?
Nah, pengakuan Belgic itu mengatakan kami percaya tanpa keraguan semua hal yang terkandung di dalamnya, bukan karena gereja menerima dan menyetujuinya, tapi karena Roh Kudus bersaksi dalam hati kami bahwa mereka dari Allah. Ya, nah kita percaya bahwa ini adalah kesaksian internal Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita, yang melahirbarukan kita, itu karena dia adalah si penulis kitab suci itu sendiri, maka kita akan dibawa kepada kitab suci yang dia tulis itu sendiri. Ya, nah posisi kita itu posisi tengah-tengah lah, ya. Tidak sama dengan Katolik Roma dan juga berbeda dengan kelompok sebagian kelompok Radical Reformation. Nah, dalam hal melawan Katolik Roma yang menyetarakan kitab suci dan tradisi, ya kita tidak menyetarakannya. Nah, tradisi reform itu menegaskan karakter autentifikasi diri, ya, atau self-authenticating kitab suci melalui kesaksian internal Roh Kudus. Lalu kita berbeda dengan sebagian kelompok Radical Reformation yang memisahkan roh dari firman tertulis. Jadi kita eh, melihat bahwa seperti yang saya katakan tadi, ya, bahwa roh itu adalah penulis kitab suci yang menginspirasi para penulis kitab suci. Kita pembaca kitab suci juga dipimpin dan diiluminasi oleh roh yang sama, ya, sehingga kita tidak memisahkan roh dengan firman tulis. Jadi, Reform menegaskan bahwa roh itu bersaksi kepada firman kitab suci, ya. Nah, kesaksian internal Roh Kudus itu adalah terhadap firman, ya, firman eksternal kitab suci. Jadi eh, firman yang tertulis itulah, ya, yang menjadi eh, kesaksian daripada Roh Kudus yang dinyatakan ke dalam hati kita bahwa firman yang tertulis itu berasal dari Allah. Nah, keduanya yaitu firman dan roh ini terkait erat, ya. Karena firman itu ditulis oleh Roh Kudus melalui para penulis kitab suci dan kita pembacanya diiluminasi oleh Roh Kudus yang menginspirasikannya. Nah, kita lihat beberapa challenge, ya, dari Enlightenment. Selama abad 16-17, ya, di era Reform Klasik, eksegesis Reform itu melanjutkan pendekatan kesatuan kanon, ya, yang berpuncak pada Yesus Kristus dengan dinamika Tritunggal, ya, yaitu Roh bekerja melalui kitab suci untuk mengadopsi umat Allah. Nah, ini adalah pandangan Reform, ya, pandangan yang universal, ya, mengenai kitab suci. Ya, tadi kita sudah jelaskan bahwa dalam hal ini kita itu sama, ya, dengan Lutheran, sama dengan Katolik. Nah, namun pada abad ke-18-19 ada Enlightenment yang menantang asumsi-asumsi atau premis-premis daripada eh, konsep teologi Alkitab ini. Yang pertama itu rasio dan teologi natural, ya, teologi alamiah. Misalnya dari Gotthold Lessing itu mengangkat rasio manusia sebagai fondasi otonom dan kriteria kebenaran. Ya, jadi kita bisa menyatakan sesuatu benar kalau diverifikasi oleh rasio manusia. Nah, oleh sebab itu, wahyu dalam Alkitab dianggap tidak bisa mengungkapkan apapun yang tidak dapat ditemukan oleh rasio itu sendiri. Ya, akibatnya kebenaran historis yang partikular, ya, misalnya kehidupan Yesus, dianggap tidak dapat menjadi bukti bahwa menjadi bukti bagi kebenaran rasio yang universal dan niscaya. Ya, jadi kebenaran-kebenaran di dalam Alkitab itu menjadi diragukan. Misalnya itu historical Jesus, kemudian juga mujizat-mujizat yang terjadi, ya, um, peristiwa-peristiwa yang supranatural di dalam teks Alkitab itu menjadi ditolak. Ya. Kenapa? Karena rasio itu menjadi pusat verifikasi. Karena itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan rasio, namanya juga supranatural, ya. Sehingga itu menjadi eh, bagian-bagian yang ditolak. Kemudian adalah makna literal dan kesatuan kanon. Ini pun di challenge, ya.
Nah, para reformator itu memperjuangkan makna literal dan atau historis daripada teks-teks kitab suci, ya. Jadi kita percaya bahwa tokoh-tokoh di dalam kitab suci itu adalah tokoh-tokoh historis, ya. Jadi mereka tuh bukan mitos, mereka tuh bukan tokoh-tokoh uh, yang dibuat, ya, tokoh-tokoh fiksi, bukan. Nah, kita percaya atau para reformator itu memperjuangkan konsep literal dan historis daripada kitab suci. Namun, munculnya metode historis kritis itu mendefinisikan ulang makna historis sebagai proyek sains yang murni historis dan ateologis, ya. Jadi, mereka menyingkirkan konsep teologisnya dan kemudian menjadikan itu sebagai objek pendekatan historis kritis sebagai sebagai dengan pendekatan sains murni, ya, dengan membuang aspek iman, dengan membuang aspek-aspek yang sebenarnya integral dengan teks-teks tersebut. Nah, para kritikus historis itu memposisikan diri bukan sebagai anggota komunitas iman, melainkan sebagai akademisi universitas yang berusaha merekonstruksi asal-usul Alkitab sebagai kumpulan teks kuno. Nah, pendekatan ini otomatis, ya, menolak kesatuan kanon yang berpusat pada Kristus. Ya. Kenapa? Karena eh, mereka sendiri menolak eh, prinsip-prinsip mengenai Alkitab itu sendiri. Dan mereka menolak iman yang integral dengan konsep eh, kitab suci itu sendiri. Nah, respon daripada teolog reform itu ada ragamnya, ya, ada beberapa era, ya. Yang pertama itu adalah respon konservatif, ya. Nah, beberapa teolog konservatif itu merespon di dalam terhadap tantangan daripada eh, kelompok Enlightenment ini dengan menegaskan kembali doktrin inspirasi. Ya. Nah, jadi Alkitab itu adalah teks-teks yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Namun terkadang mereka memisahkannya dari konteks Trinitarian dan soteriologis yang lebih luas, ya. Jadi di dalam penekanan-penekanannya itu akhirnya mengabaikan aspek peran daripada Roh Kudus, ya, dan juga konsep keselamatan di dalam eh, penjelasan mereka. Nah, slogan Scriptura juga sering digunakan secara keliru untuk menentang tradisi gereja secara umum. Nah, jadi ada respon-respon yang sebenarnya itu tidak cukup lah memberikan jawaban terhadap tantangan eh, pencerahan. Nah, ada Edmund Bavinck, teolog Belanda, ya, menulis buku Hervormde Dogmatics, ya, atau Reform Dogmatics. Dia menanggapi teori inspirasi mekanistik dengan pendekatan organik. Jadi dia menolak mempertentangkan keagenan ilahi dan manusiawi. Jadi kitab itu ditulis oleh Allah sekaligus manusia itu tidak berkontradiksi, ya. Kenapa? Karena Roh Kudus tidak meremehkan apapun yang bersifat manusiawi untuk berfungsi sebagai organ ilahi. Nah, Bavinck juga melakukan menggunakan sumber-sumber patristik dan reform klasik, ya, dan menegaskan kembali itu sebagai bahasa yang akomodatif. Akomodatif itu bukan cuman kepada manusianya, ya, bukan kepada umat manusia, tetapi juga pada era-eranya, gitu, ya. Jadi eh, di masa Perjanjian Lama, di masa pengetahuannya demikian, maka diakomodasikan dalam bahasa dan pemahaman mereka berbeda dengan ketika lebih mendekati, ya, setelah Kristus, misalnya di Perjanjian Baru, maka diakomodasi dalam pendekatan eh, konsep Perjanjian Baru, ya. Sehingga eh, akomodasinya itu bukan saja akomodasi kepada umat manusia yang terbatas, tapi juga akomodasi di dalam era, ya. Lalu ada Karl Barth. Karl Barth ini menyuruhkan kembalinya interpretasi teosentris, ya, dan menguraikan teologi wahyu yang Trinitarian. Ya, jadi yang kurang tadi dari kelompok konservatif itu kemudian dia tekankan, ya, ada aspek Trinitarian dan Kristosentrik, ya.
Tetapi eh, Barth di dalam Church Dogmatics-nya itu menyimpang ya, dari teologi reform klasik dalam beberapa poin. Misalnya, karena dia membagi firman Allah itu menjadi tiga ya, yaitu Kristus, lalu Alkitab tertulis, yang kemudian adalah proclamation, yaitu khotbah. Nah, Alkitab bagi eh, Bath itu bukanlah firman Allah secara statis ya. Jadi dia bukanlah firman Allah yang statis, melainkan dia firman Allah yang becoming. Jadi Alkitab itu menjadi atau becoming, ya, bukan existing tapi becoming. Artinya itu becoming firman Allah yang melalui peristiwa perjumpaan yang dimediasi Roh Kudus ketika kitab suci diberitakan dan didengar di dalam gereja. Jadi adanya eh, ketika kita membaca kitab suci atau kita mendengarkan khotbah, maka proclamation ataupun Alkitab atau firman Allah itu sendiri itu dia itu bukan existing firman Allah, tapi dia itu adalah becoming ya. Jadi ada mediasi ketika Roh Kudus itu menyentuh dan itu kemudian menjadi firman. Jadi menjadi firman Allah di dalam diri umat Allah gitu. Sehingga yang firman Allah existing itu hanya Kristus. Nah, pada bagian ini kita menolak ya untuk bagian konsep eh, Bath dalam aspek ini ya. Karena dia menyimpang dari konsep eh, tradisi reform klasik secara umum. Nah, kemudian ada gerakan yang disebut sebagai theological interpretation of scripture ya, yang berupaya memberikan asumsi-asumsi Katolik ya, universal yang hilang dalam kerangka Tritunggal, kesatuan naratif yang berpijak pada Kristus ya. Kemudian ada Nicholas Wolstenholme ya, menggunakan speech act theory atau teori eh, tindakan perkataan gitu ya, untuk mengeksplorasi bagaimana Allah melakukan tindakan melalui perkataan. Ya, melakukan tindakan melalui perkataan. Jadi firman Allah itu bukanlah informasi abstrak, melainkan tindakan yang membentuk identitas. Ya. Nah, penulis ini, si Billings ini menyimpulkan bahwa pengembangan teologi reform tentang kitab suci di era modern akhir itu sebenarnya melibatkan dua hal. Ya. Jadi challenge ini akan terus ya, dan kita membutuhkan satu uh, penajaman-penajaman supaya uh, tradisi ini menjadi suatu tradisi yang selalu kembali kepada kitab suci. Nah, dia menyebutkan yang pertama itu adalah pengembalian kembali secara kritis ya, teologi dan praktik Katolik pra pencerahan. Ya. Jadi kita harus kembali kepada uh, konsep atau pendekatan pra pencerahan. Yang kedua, itulah pengembangan holistik motif-motif khas reform, yaitu sola scriptura, ya, keyakinan pada perkataan Allah yang kuat melalui kitab suci, kemudian sentralitas pemerintahan Kristus, ya, Christ Lordship melalui roh dan firman yang dikhotbahkan dan sakramen, serta sentralitas eksegesis Alkitab untuk teologi dan praktek Kristen. Ya. Jadi ini adalah hal-hal yang penting ya, untuk kita retrieve ya, untuk kita hidupkan di dalam menghidupi tradisi atau teologi atau pemahaman kita tentang Alkitab dan kemudian menjadikan Alkitab itu sebagai sumber teologi apa yang kita percaya dan juga apa yang kita lakukan ya, yaitu sola scriptura, Christ Lordship, dan kemudian sentralitas eksegesis Alkitab. Ya. Oke, sampai segini dulu untuk pembahasan kita mengenai teologi Alkitab di dalam tradisi Reform. Thank you. Sampai ketemu di dalam pembahasan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.